warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini 4 Maret 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi yang pertama. Tingginya intensitas hujan membuat kasus DBD di Jakarta Pusat meningkat. Wilayah kecamatan tertinggi kasus DBD berada di Cempaka Putih. Warga diminta untuk rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan membersihkan sampah yang bisa menampung air. Informasi selanjutnya, untuk menjaga keamanan dan kebersihan taman yang beroperasi 24 jam, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan menerapkan sistem kerja petugas dalam 3 shift. Informasi berikutnya. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang mengerahkan 60 petugas dan 7 alat berat di titik saringan sampah Kali Ciliwung TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sebanyak 1.500 ton sampah yang terbawa dari kawasan hulu berhasil diangkut petugas. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Balai Kota DKI Jakarta Senin 3 Maret 2025. Pertemuan ini membahas rencana PSSI untuk menggunakan Jakarta International Stadium atau JIS secara lebih rutin. Erick Thohir datang ke Balai Kota DKI Jakarta didampingi oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. PSSI berencana menggunakan JIS sebagai tempat latihan dan tempat pertandingan Timnas Indonesia. Namun sebelumnya Erick ingin akses transportasi menuju JIS diperbaiki untuk memudahkan penonton. Salah satunya dengan sinkronisasi moda transportasi publik yang telah ada di Jakarta seperti LRT dan MRT. Jadi salah satu poin terbesarnya aja bagaimana kita mensinkronisasi daripada transportasi publik yang dimiliki pemerintah dan daerah, ya baik LRT, MRT semua. Gubernur Pramono Anung pun mendukung rencana dari PSSI. Pemprov DKI Jakarta akan segera membenahi infrastruktur sekitar kawasan JIS, khususnya akses transportasi menuju stadion. Karena kalau Ketum PSSI yang Menteri BUMN ini ikut campur urusan JIS, saya yakin sarana infrastruktur menuju JIS pasti akan lebih baik. Dengan adanya sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan PSSI, diharapkan JIS dapat menjadi stadion yang lebih ramah untuk timnas dan penonton. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung kebijakan Work from Anywhere atau WFA kepada aparatur sipil negara atau ASN yang rencananya diterapkan mulai 24 Maret 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi di Balai Kota DKI Jakarta Senin 3 Maret 2025. Rapat ini membahas rencana WFA untuk ASN jelang pelaksanaan mudik 2025, sehingga bisa mengurai kepadatan arus mudik dengan pilihan rentang waktu yang lebih panjang. Pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk pelaksanaan persiapan mudik lebaran ini, termasuk kalau nanti pemerintah pusat menerapkan work from anywhere yang rencananya dimulai tanggal 24 Maret, maka pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Menyampaikan hal yang berkaitan dengan angkutan lebaran, kemudian juga mengenai pelaksanaan waktu untuk angkutan lebaran. Jadi dan kami
mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Gubernur. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Gubernur. Untuk diketahui, tahun ini Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar mudik gratis dengan menyiapkan 520 armada bus yang akan mengantarkan pemudik ke belasan kota di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Kali ini dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta yang kembali menggelar Bursa Kerja atau Job Fair. Job Fair ini dibuka untuk umum dan gratis. Job Fair akan dilaksanakan di 2 mal yang ada di Jakarta. Untuk tanggal 5 sampai 6 Maret 2025, Job Fair diadakan di Mall Pluit Junction, Jakarta Utara. Ada 40 perusahaan yang menawarkan ribuan lowongan kerja. Kemudian di tanggal 12 hingga 13 Maret 2025, Job Fair digelar di Mall Tamrin City. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Rabu 5 Maret 2025, Jakarta diperkirakan bakal hujan ringan hampir di seluruh wilayahnya. Wilayah yang diperkirakan bakal hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina beserta tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.